Bantuan sosial atau bansos menjadi polemik karena dianggap sebagai alat mendulang suara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat melapor ke Bawaslu jika menemukan bansos berstiker salah satu paslon di Pilpres 2024. Kebijakan penyaluran bantuan sosial atau bansos menuai polemik karena dilakukan saat masa kampanye. Sejumlah pihak menilai bantuan sosial dijadikan alat politik untuk mendulang suara di Pilpres 2024. Salah satunya terkait adanya bansos berstiker paslon nomor urut 2 yang viral di media sosial. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai hal tersebut memalukan dan dianggap miskin etika. Itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan menumpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat mengadu ke Bawaslu jika menemukan bantuan sosial yang berstiker salah satu pasangan calon. Masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Anggaran bantuan sosial di tahun 2024 paling tinggi dibandingkan anggaran bansos 2021 hingga 2023, di mana Indonesia tengah dikebuk pandemi COVID-19. Pada tahun politik 2024, anggaran bansos mencapai 496,8 triliun rupiah. Ya, setelah dihebohkan dengan beredarnya pembagian beras berstiker paslon tertentu, penyaluran bansos dinilai rawan mendekati hari pencoblosan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif 5 Indonesia, Bang Ray Rangkuti. Lalu ada juru bicara Timnas Amin, Ibu Tatak Ujiati. Dari kubu TKN Prabowo Gibran ada Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Bang Teddy Gusnaidi. Lalu yang terakhir ada Wakil Direktur Representatif Kanal Media TPN Ganjar Mahfud, Bang Patria Ginting. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Saya ingin ke Bang Ray terlebih dahulu. Bang Ray, ini sudah mendekati pemilu atau hari pemilu 14 Februari mendatang. Ini politisi bansos marak terjadi. Bagaimana Anda melihat situasi ini, Bang Ray? Ya, termasuk bagi-bagi bansos di depan istana negara ya. Saya nggak tahu itu siapa objeknya. Karena sebetulnya kan bansos ini harus dilakukan objeknya, harus tercatat, harus melalui badan yang sudah dibentuk oleh Presiden, namanya Badan Pangan Nasional ya. Tahu kalau nggak dari itu Menteri Sosial. Gitu. Nah, kalau bagi-bagi bansos sampai depan istana ya, kita nggak tahu tuh maksud dan tujuannya untuk apa pula gitu ya. Istana jadi bahan ada di tempat bagi pemerintah dan bagi-bagi apakah itu hadiah namanya, apakah itu bansos namanya, apa namanya, kita nggak tahu tuh. Tapi apapun itu kegiatan itu mestinya harus ada laporan ya. Itu kegiatan seperti apa, dananya diambil dari mana, ya kegiatannya untuk apa, ya di depan istana itu apa ya, kira-kira kegiatan apa dan itu apa di depan istana itu. Dan peristiwa apapun ya kecuali peristiwa yang lebih baik. Bang Ray. Ya, nampaknya kami memiliki kendala dengan Bang Ray. Kami akan mencoba menghubungi kembali Bang Ray. Saya ingin ke Bang Teddy. Bang Teddy, terkait dengan ini tuduhan banyak yang dialamatkan ke Paslon 02 karena terlebih juga memang dengan ada Prof. Ikrar juga mengatakan bahwa sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga menteri-menterinya. Banyak yang menggunakan bansos sebagai alat politik. Seperti itu bagaimana dari TKN sendiri?
Ya, maaf ya, saya di jalan nih, masalah tadinya saya pikir hari Selasa diundangnya. Di undangan hari Selasa. Ya, nggak apa-apa Bang Teddy. Nggak tahunya hari Senin. Ya, jadi gini. Saya ambil contoh begini aja ya. Saya ambil beras, bansos, yang ada tulisan Bulog, ya. Lalu saya tempelkan stiker Ganjar Mahfud atau Anies Mohaimin ya. Ya. Lalu saya foto, lalu saya sebarkan dan saya bilang ini loh terjadi politisasi bansos, gitu. Nah, bisa kan saya lakukan itu? Bisa saja. Tapi kalau saya lakukan itu, maka siapa yang akan percaya? Kenapa? Karena begini nih, ya. Yang namanya orang mau curang, itu kan pasti sembunyi-sembunyi. Nggak ada namanya orang mau curang itu terang-terangan. Jadi kata kita melakukan hal itu mencuri ini kalau saya melakukan tindakan seperti itu. Oke, bahwa Halo. tidak, ya lo ya, bahwa Halo. tidak, ya Bang Teddy berarti bahwa tidak ada orang yang kalau mau curang itu kelihatan Halo. seperti itu ya Bang Teddy? Halo, tadi putus ya? Enggak. Memang agak putus-putus, tapi boleh kalau memang ingin melanjutkan, boleh dilanjutkan. Tapi tadi memang ada bahwa tidak ada orang yang mau curang kelihatan seperti itu. Apakah mau ingin melanjutkan, Iya. Bang Teddy? Oh iya. Lalu begini nih. Lalu kan pertanyaannya karena ada foto itu tentu ada yang melakukan fitnah itu kan. Ya. Siapa yang melakukan fitnah itu? Ya saya bilang mudah kok. Yang melakukan fitnah itu adalah orang yang mempermasalahkan foto itu. Terserah mau itu capres cawapres atau pendukungnya kalau mereka mempermasalahkan itu artinya mereka lah pelakunya. Ini kan logikanya, ini logika aja. Ini sama seperti begini ya Mas ya, sama seperti ada pihak atau ada sekelompok orang yang membakar bendera PKI. Mereka yang cetak ya benderanya, mereka yang bakar, lalu mereka yang teriak-teriak bahwa ada PKI, pemerintah melindungi PKI. Nah, seperti itulah yang terjadi dengan politik ini. Oke. Siapa yang bereaksi masakan itu di pelengkapnya. Ini kita kan logika. Karena sekali lagi tidak mungkin ada yang melakukan kecurangan terang-terangan. Apalagi Prabowo Gibran. Begini nih, hanya orang itu kan. Oke, nampaknya komunikasi terputus dengan Bang Teddy. Saya ingin ke Ibu Tata. Bu Tata, itu bagaimana dengan klaim dari Bang Teddy sendiri? Temuan beras bansos dengan stiker paslon 02 ini perlu disikapi secara serius dan Bawaslu perlu melakukan pemeriksaan apakah memang terjadi pelanggaran ya terhadap pemilu dengan membagikan bansos dari Bulog. Karena ada dua hal. Yang pertama, pembagian beras itu sendiri itu merupakan suap ya yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu dan kita memang benar-benar beras Bulog diperlakukan seperti itu atau beras bansos sebelumnya, maka itu mengindikasikan adanya persoalan yang serius ya, yaitu persoalan korupsi kan gitu. Karena beras yang seharusnya adalah dari APBN kemudian dipergunakan untuk
kepentingan pribadi atau menguntungkan orang lain yang tentunya ini pasti akan merugikan keuangan negara. Jadi ini ada persoalan serius yang menurut saya harus diperiksa ya oleh Bawaslu. Dan kemudian Pak Teddy mengatakan bahwa jika yang meributkan maka itu yang dituduh. Maka ini semacam konspirasi teori ya yang amat jauh sebenarnya dari pembuktian. Jadi mengapa kemudian ada yang perlu meributkan? Karena memang ini kenyataannya hal seperti ini adalah sesuatu yang melanggar hukum. Dan sebelumnya juga pernah ada rekod ya dari Pak Zulkifli Hasan dan juga Pak Erlangga Hartarto yang mempolitisasi bansos dengan mengatakan bahwa ini adalah bantuan dari Presiden Jokowi, di mana tentu saja ini merupakan indikasi pelanggaran juga dalam fairness untuk pemilu gitu. Baik, Bang Patria, ada komentarkah terkait dengan yang diinformasikan dengan oleh Bang Teddy tadi? Ya ada. Jadi begini ya, ini kan kalau kita tarik betapa begitu banyaknya peristiwa yang menyebabkan rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap proses pemilu ini makin lama makin meningkat. Mulai dari MK, lalu kemudian soal kalau kita mau pakai istilah atau nomenklatur bansos, ini kan yang pertama memunculkan bansosnya harus berterima kasih kepada salah satu tokoh saja, padahal itu adalah hasil keputusan bersama pemerintah dan DPR, itu adalah dari dua tokoh partai politik pendukung paslon 02. Jadi kalau sekarang kemudian bermunculan kembali berbagai macam kecurigaan, terlepas nanti dari pembuktian soal yang ada lambang bulognya kemudian ditempel stiker itu, tetapi kecurigaan itu sudah ada disebabkan oleh karena statement dari kedua tokoh tadi. Kedua tokoh dari pendukung paslon 02 ini posisinya juga bukan posisi bawah. Posisinya ini yang menyebutkan seperti tadi Bu Tata sampaikan, mereka sendiri yang menyebutkan kalau bansos harus berterima kasih kepada salah satu tokoh. Yang kemudian jadi itu juga masalah, mereka menyebutkannya waktu itu mereka lagi acara apa? Apakah acara sebagai menteri? Kalau acara sebagai menteri, yaitu dia yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, maka kemudian dia sebentar lagi dalam waktu dekat akan menyatakan mundur untuk menghindari konflik of interest. Dan sekali lagi perlu diingat, ini harus ditegaskan. Bansos itu adalah tugas negara. Karena negara Indonesia adalah welfare state, negara kesejahteraan. Jadi jangan sampai dipolitisasi. Kita jangan gunakan pemilu ini untuk mengeksploitasi kesulitan masyarakat. Pemilu harus digunakan untuk justru mengangkat masyarakat menjadi sejahtera. Bukan malah kesengsaraan mereka dieksploitasi. Oke. Masuk info ininya. Bang Rey, masih bersama kami Bang Rey? Ya masih dong. Bang Rey, tadi terkait sempat tadi terputus Bang Rey komunikasi kami dengan Bang Rey. Bagaimana Bang Rey? Tadi memang kalau memang sudah mendengar dari 01 dan 03 terkait dengan apakah pembagian beras itu termasuk suap. Lalu terkait dengan dari Bang Teddy sendiri, bagaimana? Iya. Pada ujungnya memang akan jadi hibah ya, akan jadi isu-isu. Memang di sini perlu diambil segera tindakan oleh Bawaslu. Kira-kira itu siapa yang melakukan, tujuan apa dan demi keperluan apa. Nah, bagusnya itu menurut saya tiga-tiganya laporin itu ke Bawaslu. 01 melaporkan, 02 melaporkan, 03 melaporkan. 02 kan melaporkannya dalam konteksnya dia merasa dirugikan karena mereka merasa nggak melakukannya kok tidak-tidak dituduh gitu ya. Nah 01 sama 03 kan ini membuktikannya juga apakah benar bahwa ini dilakukan oleh 02 dan sebagainya. Nah cuman kalau kita berbicara Bawaslu, saya jadi ngeles gitu loh. Kenapa? Ini menurut saya Bawaslu-nya ini diam, banyak tidurnya dari jalan-jalannya daripada bergeraknya gitu. Nah oleh karena itu mungkin harus ada ke depan ini verifikasi netral juga di luar Bawaslu. Karena Bawaslu-nya untuk menghadapi kasus-kasus begini ini kayaknya lamban banget. Ya kasus 2 jari dari Modi ke presidenan itu sampai sekarang kita belum tahu sejauh apa perkembangannya di tangan Bawaslu gitu. Yang ada bagi mereka ini bahan gincingan juga, bahan diskusi juga.
bahan perdebatan juga gitu. Nah ini akan mentok begini-begini terus kan, agak sulit gitu. Sehingga yang terjadi di antara kita itu ya saling curiga. Yang lakuin itu ya you, yang itu menganggap you juga yang lakuin dan sebagainya. Nah, sementara sampai saat ini kita sudah mendengar pernyataan Bulog yang menyebut bukan mereka yang membuat itu. Beras mereka dipakai untuk ya kampanye seperti itu kalau memang benar kampanye. Jadi itu pertanyaannya itu. Nah, siapa? Sebetulnya mudah melacak ini, Bu. Tinggal siapa yang membeli beras dalam waktu yang sangat dekat ini dengan jumlah yang sangat besar. Jadi tinggal melacak juga siapa kira-kira yang buat apa namanya itu ya gambar yang berlogo yang bersangkutan. Kemudian juga kalau sebarkan ke masyarakat, tanya masyarakatnya 2-3 orang aja udah cukup. Ya dari mana mereka dapat beras itu gitu. Jadi itu sebenarnya. Kalau tim 01, 02, 03 mau melakukan verifikasi sendiri, keliling tanpa harus menunggu Bawaslu. Sebab kalau kita menunggu Bawaslu, kita nunggu dulu mereka dari jalan gitu loh, dari luar negeri dan mana-mana baru kerja gitu. Masa berlaku itu sudah selesai. Bang Rey, tapi kalau misalkan melaporkan ke Bawaslu seperti itu, apakah memang ada sanksi yang sangat berat yang akan menanti siapapun nanti yang salah? Karena memang kan kita belum pernah mendapatkan atau melihat Bawaslu menghukum paslon yang menang untuk digagalkan seperti itu kasarnya, Bang Rey. Iya, ini politik uang. Itu salah satu pelanggaran pemilu berat. Ya, praktek politik uang, suap masyarakat, ya, membeli suara, melakukan intimidasi dan kekerasan, manipulasi suara, itu jenis pelanggaran berat yang sanksinya terberat itu yang diskualifikasi. Yang bersangkutan bisa didiskualifikasi sebagai peserta pemilu. Nah ini bukan masalahnya, Bang Rey. Masalahnya sekarang yang dibicarakan saat ini itu bukan pembuktian, bukan pelaporan, tapi bergibah. Makanya karena bergibah, saya menggunakan logika. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau memang ini dilakukan, ini kan sama aja bunuh diri gitu. Sama saja bunuh diri, terang-terangan melakukan kecurangan. Mana ada orang melakukan kecurangan tapi terang-terangan. Nah, kalau bicara di tuduhan terhadap kubu 02, saya mengatakan begini, tidak mungkin ya secara akal sehat kubu 02 melakukan hal seperti itu, melakukan bunuh diri. Biasanya begini nih, biasanya yang melakukan bunuh diri itu adalah orang-orang kalah atau orang-orang yang sudah merasa mereka akan kalah. Tidak pernah ada dalam sejarah orang yang menang atau orang yang merasa menang karena melihat elektabilitasnya tinggi itu melakukan kecurangan secara terang-terangan. Itu kan logika sehat manapun pasti mengakui hal itu. Jadi menurut saya, ya kita sekarang jangan bergibah. Saat ini lakukan yang namanya penegakan hukum yang real. Kalau memang sudah ada hal seperti itu, ya saling laporkan saja, jangan bergibah. Makanya kalau tidak melaporkan, hanya melakukan gibah, nah itu adalah yang saya sampaikan tadi, seperti orang jadi mereka yang membuat, mereka yang mencetak, mereka yang membakar, dan mereka yang menuduh. Tapi Bang Teddy, itulah logika sehat yang mau kita bicarakan di antara pembicaraan gibah. Bang Teddy terkait Bang Teddy terkait dengan tadi memang 01 dan 03 mengatakan bahwa ada contohnya adalah dua tokoh parpol, ya salah satunya Bang Zul ya, yang sempat menyebut bahwa ini bantuan dari Presiden Jokowi yang notabene adalah ayahanda dari Gibran. Seperti apa 02 menyikapinya? Ya mereka bicara sebagai apa? Kalau sebagai mereka pribadi silakan saja, toh laporkan saja. Mereka yang bicara itu bukan Prabowo Gibran, bukan tim resmi yang membicarakan hal itu. Itu kan hanya statement doorstop begitu aja. Tapi kan saya membicarakan hal ini karena memang saat ini lagi rame soal foto beras Bulog yang dialamatkan kepada 02. Ya itu yang saya mengatakan bahwa hanya
Baik. Apalagi ketika elektabilitasnya tertinggi lalu melakukan hal itu. Oke. Itulah logika sehat yang saya pergunakan di antara tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Baik. Bu Tata, bagaimana Bu Tata? Bahwa memang sebenarnya ini jangan-jangan 01 dan 03 ini yang kebakaran jenggot. Karena 02 surveinya di atas terus seperti itu. Pertama harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dan menurut saya efek dari tim kampanye ya, termasuk Pak Zulhas dan Pak Erlangga yang mengatakan bahwa beras bantuan bansos ini adalah dari Pak Jokowi, ini adalah fakta bahwa muncul adanya konflik of interest atau konflik kepentingan. Kapan Pak Jokowi ini membagikan beras bulog ketika dia sebagai presiden? Kapan dia membagikan beras bulog ini ketika dia adalah ayahnya dari Pak Gibran? Jadi ini atau masyarakat juga sulit untuk membedakan melihat itu. Oleh karena itu ini adalah dampak konflik kepentingan. Oleh karena itu usulan bahwa presiden dan kemudian menteri-menteri yang sedang berada menjadi tim sukses atau punya hubungan darah dengan kandidat ini cuti setidaknya ya. Itu saya kira masuk akal agar pemilu itu bisa berjalan jujur dan adil. Ya kalau presiden melakukan apapun lalu dihubungkan dengan 02 ya nggak benar juga. Apapun yang dia lakukan jangan juga dihubungkan sebagai presiden, dia tetap melaksanakan kewajibannya. Kenapa jadi diarahkan seperti seolah-olah Presiden Jokowi itu melakukan untuk kepentingan 02? Ini narasi yang salah juga. Baik, tahan dulu Bang Teddy. Bang Patria, responnya? Ya kalau nggak tahu kalau akal sehat ya, tapi kalau mata saya sama telinga saya masih sehat sih, seingat saya waktu itu bukan doorstop ketika dua tokoh itu menyampaikan bahwa bansos itu adalah dari salah satu tokoh dan bukan dari negara saja. Nah ini yang kemudian, yang maksud saya gini loh, itu asal muasal kenapa dalam pemilu 2024 nomenklatur atau istilah bansos dianggap politisasi, itu asal muasalnya jadi perdebatan. Nah bahwa laporkan kemudian saja, kenapa nggak dilaporkan? Laporkan saja. Jangan didramatisasi. Makasih Mas Teddy sudah menyela saya omongan, walaupun saya nggak nyebut nama Mas Teddy. Makasih Mas Teddy. Laporkan saja. Tetapi ya makasih Mas Teddy sudah menyela omongan saya, terima kasih. Nah jadi kalau memang kemudian ada merasa pihak-pihak ya seperti paslon 02 merasa dirugikan, saya cuma mengingatkan bahwa asal muasalnya ini adalah dari statement pendukung paslon 02 juga. Nah kan kembali, kalau paslon 03 dari awal ketika asal muasal bansos dipolitisasi dianggap hanya dari satu tokoh saja, itulah yang kemudian kita bilang mengingatkan bahwa bansos itu adalah hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Nah itu saja ya, jadi asal muasalnya aja diingat, dan itu bukan doorstop, itu di panggung. Seingat saya ada videonya, mungkin Sindo bisa putar ulang lagi. Nah kalau kemudian Bawaslu ya setuju, kita laporkan ke Bawaslu. Saya bisa menyampaikan itu tanpa saya menyela pembicara yang lain ya. Mungkin saya masih punya etika, jadi saya tidak mencela pembicaraan orang lain. Itu saja. Makasih banget. Oh makasih, makasih Mas. Gayanya gimana saya pakai Mas. Makasih ya Mas ya. Bang Teddy, ini akan saya nanya masing-masing langsung closing statement dari Bang Teddy dulu. Ya. Jangan ada yang menyela, biar Bang Teddy ngomong dulu. Nggak apa-apa disela, nggak apa-apa disela. Silakan Bang Teddy. Masih ada etika Mas. Bang Teddy. Apa pertanyaannya? Nggak ada, closing statement terkait dengan polemik bansos ini. Singkat saja. Ya, saya bicara mengenai bansos yang beras itu ya, yang disebarluaskan, ya menurut saya sangat aneh. Sekali lagi saya mengatakan sangat aneh jika hal itu dianggap benar, karena tidak mungkin ada pihak ya seperti 02 yang elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tertinggi, itu melakukan hal konyol dengan melakukan kecurangan secara terang-terangan. Itu
sangat tidak masuk akal. Itu aja sih. Baik, Bu Tata, closing statement singkat saja terkait dengan polemik bansos yang masih terjadi. Iya, kami melihat ini sesuatu yang serius dan punya indikasi korupsi jika ini memang benar dilakukan. Oleh karena itu kami menghimbau agar penegak hukum ya, tidak hanya Bawaslu tetapi juga KPK RI untuk ikut menyelidiki ini dan melihat apa sebenarnya yang terjadi. Oke. Bang Patria, silakan closing statementnya Bang Patria. Ya, Pak Ganjar, Pak Mahfud ini orang-orang selalu mengedepankan kredibilitas. Mari kami mengajak semua, ayo kita jadikan pemilu ini sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat yang jangka panjang, bukan hanya kita mengeksploitasi kesulitan rakyat yang harusnya memang sudah jadi tugas negara untuk membantu ketika rakyat itu sedang sulit. Baik, terakhir Bang Rey, terkait dengan polemik bansos yang saat ini dihadapi di Indonesia menjelang pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan, bagaimana closing statementnya? Silakan. Karena sebetulnya ini tindakan yang tidak perlu dilaporkan. Bawaslu bisa dengan sendirinya melakukan keputusan. Kalau ini diindikasikan ada pembunuhan bansos ini kebetulan bansos. Atau kalau ini diindikasikan politik uang yang tergambar persoalan politik. Tidak harus dilaporkan. Nah, masalahnya apakah Bawaslu mau melakukan tindakan Oke. Bagaimana tidak perlu ada laporan. Kalau ada dua jari yang keluar dari mobil kepresidenan di tengah masyarakat yang sedang mengajukan jari yang berbeda, itu kira-kira. Nah itu tidak perlu dilaporkan, tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah yang ketiga ini sebetulnya menurut saya kritikan kepada Presiden. Pokoknya kalau dalam kondisi kayak begini, tidak perlu sering-sering amat terlibat untuk melakukan pembagian bansos, sehingga orang tidak merasa bahwa bansos itu bagian dari tindakan politik. Tapi bansos ini untuk maka serahkanlah kepada badan yang ditugaskan untuk membagikan bansos itu. Nah yang ketiga adalah, menurut saya mengusulkan pembagian bansos dalam bentuk apapun 1 minggu menjelang ya hari H pemungutan suara, lebih baik ditiadakan dulu, baru dilanjutkan setelah itu, agar masyarakat kita itu tidak terbayang-bayang seperti apa yang diungkapkan oleh 2 ketua umum sebelumnya, bahwa bansos itu karena kebaikan presiden, bukan karena kebaikan rakyat. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang Rey, Bu Tata, Bang Teddy, Bang Patria telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Tinggal sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu. Kita berharap kampanyenya berjalan semua dengan baik dan lancar, luber dan jurdil. Selamat sore semuanya. Ya, sore, makasih. Selamat sore.